Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Nur Ain Hagu. Oke, langsung saja perkenalkan nama saya Nur Ain Hagu. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya di jurusan Pendidikan Sejarah. Saya mau menjelaskan tentang materi sejarah penemuan benua Amerika. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Kita akan lihat selanjutnya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, sejarah itu bisa kita katakan infotainment. Kenapa? Mengapa saya katakan infotainment? Karena beberapa waktu belakangan ini infotainment ini sering menampilkan perseteruan antara selebritis dan selebritis lain di sebuah layar kaca seperti televisi, YouTube atau apa segalanya. Dari kasus tersebut kita bisa simpulkan bahwa sebuah peristiwa yang belum lama terjadi saja bisa diceritakan dalam berbagai sudut pandang, apalagi peristiwa yang sudah lama berlalu yang kita sebut dengan sejarah. Dalam buku Kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi yang ditulis oleh Bapak Joseph P. Widyatomojo pada halaman 201 sampai halaman 202, di sini ia menyatakan bahwa akhirnya sejarah mencatat bahwa Columbus mendapatkan salah satu pulau yang ada di Amerika Tengah pada tanggal 12 Oktober 1492. Dari sanalah kemudian Columbus dianggap sebagai penemu benua Amerika, karena orang-orang Eropa saat itu tidak mengenal dan mengetahui adanya benua lain di luar Asia, Afrika, dan Eropa. Pelayaran Columbus disusul dengan pelayaran armada lainnya ke benua Amerika. Tragedi demi tragedi terjadi selama kurang lebih 3 abad setelah pendaratan Columbus dan Cortez di benua Amerika. Penaklukan, pembunuhan, perampasan tanah, pengusiran penduduk setempat dari tanah mereka. Itu terjadi semua dalam tragedi benua Amerika. Nah, kemudian dalam buku Christopher Columbus, penemu benua Amerika yang ditulis oleh Bapak Indra pada halaman 12 sampai 16 itu menyatakan bahwa pada 3 kapal dilayarkan dari Spanyol itu mewakili itu peringatan 500 tahun Columbus. Sejumlah kota di Amerika pun merencanakan perayaan besar. Cara Spanyol untuk memperingati Columbus yang oleh sementara itu orang disebut penemu benua besar yang kini dinamakan benua Amerika.
Columbus berangkat pada tanggal 13 Agustus 1492 dari Spanyol dan mendarat di dunia baru, atau itu mereka mengatakan benua Amerika, yang ia duga itu India, negara India. Tetapi itu sampai pada 12 Oktober tahun 1492. Pelayaran tiga replika kapal Columbus itu merupakan bagian dari perayaan 500 tahun Columbus di Spanyol, Italia, dan Amerika waktu tahun depan lalu. Namun di Amerika terutama, rencana perayaan besar itu mencuat kembali kontraversi lama dengan lebih tajam. Columbus adalah pelaut Italia yang berlayar dengan kapal-kapal yang berbendera Spanyol dan menemukan benua Amerika pada tahun 1492, tepatnya itu pada tanggal 12 Oktober ya, yang saya sudah jelaskan pada buku Joseph tadi. Setelah itu Columbus sepulangnya dari benua baru menemui Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Mereka membawa beberapa oleh-oleh, sejumlah perhiasan, dan beberapa orang Indian. Dalam jurnal Al-Daulah, sejarah perkembangan Islam yang ditulis oleh Bapak Subhan Khalid, itu menyatakan bahwa adapun kedatangan Islam di benua Amerika, tidak ada sumber yang resmi yang dapat dipegangi perihal awal mula kedatangan Islam di Amerika. Meski demikian, beredar info bahwa Columbus dengan sukses mendarat di benua Amerika atas jasa mualim dan petunjuk arah kebangsaan Maroko yang dibeli jasanya. Seorang ahli geografi Muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang para ahli itu pelayaran Muslim tersebut akhirnya mereka menemukan serangkaian perjalanan dari Lisabon. Dari perjalanan Lisabon guna menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik. Nah, dasar utama yang dijadikan sebagai argumen untuk menggambarkan migrasi Muslim ke Amerika, salah satu sumber yang ada itu semakin menguatkan anggapan ini dengan menyatakan bahwa penduduk Muslim pertama kali bermigrasi ke Amerika sekitar tahun 1875 dan tahun 1912 dari pelosok Suriah. Dari sekian banyaknya budak yang ada, ternyata 1/5 dari mereka adalah beragama Islam. Namun sesampai di sana mereka di Amerika, sebagian di antara mereka kemudian murtad dari agama asli mereka. Kemudian mereka berpindah ke agama Kristen. Migran Muslim yang menginjak kaki pertama kali di Amerika itu memberi pengaruh kepada penduduk asli setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam buku paduan lengkap karet yang ditulis oleh tim penulis pada halaman 7, itu menyatakan bahwa pada tahun 1493 Michel de Cuneo melakukan
melakukan pelayaran ekspedisi ke benua Amerika yang dahulu dikenal sebagai benua baru. Dalam perjalanan ini ditemukan sejenis pohon yang mengandung getah. Pohon-pohon ini hidup secara liar di hutan-hutan pedalaman Amerika yang lebat. Pohon ini hidup secara liar. Kemudian orang-orang Amerika asli itu mengambil getahnya dari tanaman tersebut atau dari pohon tersebut dengan cara menebangnya. Penduduk Indian Amerika yang mereka membuat alas kaki dan tempat air dari getah tersebut. Jadi pohon getah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Amerika, apalagi masyarakat Amerika yang asli. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.